Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas kehadirat-Mu untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan untuk satu hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami dapat menerapkan firman yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat menyampaikannya dengan baik. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, agar tidak terhalang bagi menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Baiklah saudara-saudara, yang menjadi nats khotbah kita pada malam hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9. Boleh kita buka bersama-sama. Saya ulangi sekali lagi, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Yang ke-9 kita boleh baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi tema untuk khotbah kita pada malam hari ini yaitu pengampunan yang membebaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah salah satu tema sentral dari ajaran Kristus. Mengapa dikatakan pengampunan itu sebagai salah satu tema sentral dalam ajaran Kristus? Karena lewat dari pengampunan kita dapat dibebaskan dan sebuah hubungan yang telah rusak sebelumnya dapat dipulihkan kembali. Jadi malam ini kita akan membahas tentang pengampunan, bagaimana kita menerimanya dari Tuhan, dan bagaimana kita harus memberikan pengampunan itu kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 topik yang akan kita bahas pada khotbah kita pada malam ini. Yang pertama yaitu pengampunan dari Tuhan. Sebagai ayat yang relevan dengan pengampunan dari Tuhan, topik yang pertama seperti yang sudah kita baca tadi, saya akan baca sekali lagi di 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan memberikan pengampunan tanpa syarat kepada kita umatnya manusia jika kita benar-benar datang kepadanya dengan hati yang hancur dan benar-benar mengaku dosa kita kepadanya. Kadang kita manusia berpikir, gak ku kasih tahu pun apa dosaku, udah ditahu Tuhannya itu. Kadang kita sudah melakukan kejahatan, kita menganggap Tuhan memang tahu apa kejahatan yang telah kita lakukan. Tetapi seperti firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita benar-benar datang kepadanya dengan hati yang hancur dan benar-benar memberitahu kepada Tuhan dosa yang telah kita perbuat, Tuhan akan memberikan pengampunan tanpa syarat kepada kita. Jadi di sini juga ada topik kedua yang boleh saya angkat, yaitu pengampunan terhadap sesama. Seperti ayat relevan yang boleh berkesinambungan dengan topik yang kedua, pengampunan terhadap sesama, tertulis dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita dipanggil untuk mengampuni sesama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita diajarkan dalam khotbah kita pada malam ini, kita harus dapat mengampuni, melepaskan pengampunan yang benar-benar dari hati, tidak berpura-pura kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, seperti pengampunan yang telah diberikan Tuhan kepada umatnya manusia. Pengampunan bukan hanya perintah, tetapi juga jalan menuju kebebasan dan kebencian dari sakit hati. Dan topik yang ketiga, dampak dari pengampunan tersebut, yang menjadi ayat relevannya di Efesus 4 ayat ke-31 sampai dengan 32. Saya akan bacakan kembali untuk kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dampak dari pengampunan yang dijelaskan di sini, saudara-saudara, yaitu kita dapat dipulihkan dan kita dapat dibebaskan dari belenggu sakit hati, bahkan sesuatu yang buruk dalam hati kita. Kadang kita boleh menjalani kehidupan kita, tapi kalau masih ada dalam hati kita kebencian terhadap orang, bisa saja kita melewatkannya. Tapi pasti ada satu titik di mana kita pada saat kita ingin tidur, kita mengingat masalah kita kepada orang. Tetapi lewat firman Tuhan yang mengatakan kita pada malam hari ini, mari kita lebih melepaskan pengampunan kepada sesama supaya hidup kita lebih tenang dan kita dapat dibebaskan dari sakit hati. Jadi di sini yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita lewat khotbah malam ini, yang pertama, sebelum kita menjalankan topik-topik yang telah tadi saya sampaikan, mari kita mengampuni diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Terkadang yang paling sulit itu untuk mengampuni diri sendiri. Jadi di sini saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Jadi kita juga harus belajar untuk melepaskan kesalahan dan kegagalan yang telah terjadi di masa lalu. Jangan kita mengingat-ingat perlakuan kita di masa lalu yang membuat kita jadi susah. Bagaimana kita ingin melepaskan pengampunan kepada orang lain jika kita melepaskan pengampunan untuk diri kita sendiri juga susah. Jadi mulai dari sekarang saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara lewat firman ini, terlebihlah kita dahulu melepaskan pengampunan untuk diri kita sendiri agar kita dapat melepaskan pengampunan yang benar-benar tulus dari hati kita kepada orang lain. Yang kedua, barulah kita masuk mengampuni orang lain. Jadi cara yang boleh saya sampaikan untuk mengampuni orang lain yaitu kita boleh memikirkan seseorang yang hendak kita ampuni, yang perlu kita ampuni tersebut. Jadi di sini boleh kita dengan cara mendoakan, atau jika memungkinkan boleh kita mengajak teman kita yang perlu diampuni, teman yang kita punya masalah tersebut, untuk berbicara berdua, untuk membicarakan apa masalah yang membuat kita punya hubungan yang renggang kepada saudara kita itu, supaya kita dapat menjelaskan ataupun mendapat penjelasan dari dia sehingga kita dapat memberikan pengampunan kepada dia. Yang ketiga itu hidup dalam kasih. Hidup dalam pengampunan berarti harus hidup dalam kasih. Kasih yang sejati harus memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Jadi saudara-saudara, pengampunan adalah kunci untuk hidup yang penuh damai dan kebebasan. Marilah kita belajar untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan memberikannya kepada sesama. Lewat pengampunan, kita menemukan kasih Tuhan yang tak terbatas dan kuasanya yang sangat memulihkan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita hidup yang siap untuk mengampuni dan menerima pengampunan dari orang lain. Baik saudara-saudara, amin firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat semua kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami dapat menerima itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Kembali kami serahkan kehidupan kami Bapa kepada tangan pengasihan-Mu lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Semoga Tuhan, firman-Mu yang mengatakan kami harus memberikan pengampunan kepada orang lain, supaya Tuhan juga memberikan pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Semoga firman-Mu dapat berakar, berbuah pada waktunya dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan setiap kesalahan kami agar tidak terhalang bagi menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.